Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku semuanya, pemirsa warisan berkah dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan channelnya Warisan Berkah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini guys, ini Warisan Berkah masih diberikan nikmat sehat, sebuah nikmat yang sangat berharga sekali yang patut kita syukuri. Kita mensyukurinya, berusaha menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah oke guys, kali ini teman-teman saya ajak untuk mengintip guys ini di kapingannya Mas Muri. Ini pas berbatasan dengan ladang Warisan Berkah dan Mas Muri sedang panen. Nah, dia itu lahannya 1 hektar tapi penghasilannya cukup wah. Nah, apa rahasianya sehingga panennya 1 hektar ini bisa melebihi seperti 1 kapling seperti di Warisan Berkah ini, 1 hektar yang melebihi bahkan hampir 1 kapling hasilnya seperti 1 kapling, karena di sini Warisan Berkah yang jelas dari organik. Dan di Mas Muri ini apa? Yuk kita intip, nanti kita tanya apa rahasianya pemupukannya. Oke. Nah oke guys, ini tadi kita ngerawat itu sudah selesai, kita hanya paling 1 jam. Dan ini kita lihat itu di sawit teman ama ini, pas ini perbatasan guys, ini perbatasan antara di Warisan Berkah dengan Mas Muri guys. Niki ladangi lah, niki ladang Mas Muri ini kelihatannya bersih sekali, itu ada janjangannya itu. Dan orangnya ini lagi panen itu guys, ini hari ini panen dan kayaknya itu masih buahnya jumbo-jumbo. Nah oke, kita lihat lebih dekat lagi. Nah sebelum kita mengintip di perkebunan sawit Mas Muri ini yang hasilnya wah, apa rahasia perawatan dan pemukanya, yuk kita ikuti sholawatan dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ini perawatannya. Wa askilid dolimin bidolimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sobihi wa salim. Nah inilah posisinya lahannya Mas Muri ini bersih, dan ini memanfaatkan pupuk limbah dari pabrik ini janjangan, kemudian pelepahnya itu sistem dilajur. Nah juga ada yang ini dicacah di ini juga. Kalau di Warisan Berkah ini cacah semua. Nah, dan ini Mas Muri dilajur di jalur mati. Ini juga ada kelebihan, juga ada kekurangannya. Semuanya itu tergantung kita semuanya, cara kita. Nah ini kelihatannya buahnya itu masaknya merah, bagus sekali. Ini perpaduan pupuk organik karo kimia nggih Mas nggih. Kimia ini apa? KCL guys ini. Nah itu penting sekali, KCL karo buah sudah tinggi ini. Jangan hanya organik aja, itu harus kita padu kimia untuk mendapatkan unsur dari kalium. Dan perpaduannya itu sekitar 50-50, yaitu 50% 50%. Nah inilah pengaruhnya. Pelepahnya itu hijau dengkleh. Nah kalau mengenai bibit ini dulu ini guys, ini termasuk bibit bersertifikat, entah itu bersertifikat hasilnya pendak. Yang penting waktu itu karena dulu ini yang mancang saya jadi tahu itu bersertifikat. Lain kalau di Warisan Berkah itu bibit beli basing guys, itu abal-abal karena yang murah. Tapi alhamdulillah masih dapat rezeki walaupun abal-abal. Yang penting kita rawat karena dulu tidak tahu ilmunya mengenai bibit. Kuncinya kalau sudah terlanjur ya kita, yang penting pemupukan ya Mas ya. Nah pupuk sawit api orang penting kan ajek kan ngono, ajek mupuk. Nah seperti ini di Mas Muri ini ajek mupuk guys. Ini perawatannya oke, pemupukannya juga oke. Terbukti ini
lahannya 1 hektar, hampir sama dengan di warisan berkah. Ini pas perbatasan juga, posisinya pas ini darat juga, dikit itu yang perbatasan itu agak rendahan. Iki per bulan sih ngintuk ini piro masih rata-rata? Wingi entuk 11 rotasi wingi. 11, yes. Alhamdulillah meh padha ngen kula nggih meh 11. Rong puteran iku berarti sik metu rata-rata seton lebih lah kan ya. Nah, inilah hasil panennya. Ini per panen itu masih dapat kurang lebih 1 ton. Sama dengan di Mas Muri juga 1 ton lebih. Di warisan berkah ini juga 1 ton lebih. Dengan area lahan itu 1 hektar. Kalau di Mas Muri itu pemupukannya sistem 50-50, 50% kimia dan 50% pupuk organik limbah pabrik. Sedangkan di warisan berkah itu 90% itu pupuk organik buatan sendiri. Kemudian kimianya itu sekitar 10%. Hasilnya masih sama. Dan mengenai modal pemupukannya itu per rotasi pemupukan di Mas Muri ini untuk beli janjangan dan pupuk KCL-nya itu berkisaran antara 5 juta lebih. Dan di warisan berkah itu hanya memanfaatkan limbah-limbah gratisan dan modal pemupukannya itu KCL dan NPK itu sekitaran per 6 bulan sekali itu kurang lebih 1 jutaan itu modal untuk beli pupuk kimia. Nah, ini di Mas Muri ini guys, ini di musim terek ini di kawan-kawannya itu per hektar rata-rata hanya dapat 5 kintal, kadang bahkan 3 kintal 4 kintal per hektar itu di Mas Muri itu masih tembus 1 ton. Nah, 1 ton itu masih tembus di musim terek ini. Alhamdulillah juga di warisan berkah juga masih tembus 1 ton dengan lahan 1 hektar lebih dikit. Nah, ini karena ini memanfaatkan pupuk organik ini yang utama guys. Ini pupuk organik ini itu ibaratnya makanan manusia itu cemilan guys itu. Ini cemilan, jadinya itu tidak sampai kekurangan dalam hal penyerapan unsur haranya. Lain kalau nggak dikasih pupuk ini guys itu cuman mengandalkan pupuk kimia, itu pupuk kimianya cepat habis, ya akhirnya nggak ada cemilannya, gerangsang ibaratnya manusia. Akhirnya dapatnya pun nggak stabil, akhirnya sering merosot jauh mas yo, sering merosot jauh. Itu kalau itu buahnya juga lumayan itu. Nah, ini bibitnya mendukung kalau ini guys ini. Bibit mendukung, pemupukannya mendukung. Nah, itu akan lebih jos. Nah, iya. Tuh. Lebih jos. Nah, ini pokoknya ini guys, ini tingginya ini piro mas rata-rata? Iki 6 meter karo 4 meter iki. 6 meter rata-rata ya. Rata-rata ya songo lah. Ya, ini guys ini rata-rata ya bikin rata 9 lah guys itu. Ada yang 10 lebih itu 1 2. Ya mas ya. Rata-rata 9 karena penanaman ini dengan di warisan berkah itu beda sekitar kurang lebih nggak salah 7 tahun itu. Bedanya. Tapi tingginya itu sudah hampir sama. Di warisan berkah mungkin karena kurang pupuk kimia itu agak lambat pertumbuhannya. Tapi malah alhamdulillah. Biasanya kalau sering dipupuk kimia itu pertumbuhannya cepat tinggi. Juga tergantung bibitnya. Ada juga bibit yang pertumbuhannya lambat mas yo. Ada yang cepat, yang jenis pelepah jarang itu cepat sekali. Alhamdulillah. Nah, ini guys ini pas itu brondol itu guys itu. Kalau panen kita brondol itu bagus. Kalau kita ke ladang itu bersih itu senang guys itu. Jadinya untuk hiburan
kita nggak gampang darah tinggi. Lain kalau kita punya ladang itu semak, banyak ladangnya tapi semak, itu malah bikin darah tinggi Mas ya. Stres ya, karena nengok keadaannya kayak gini, ini waktunya dirawat tapi semak. Akhirnya stres itu guys. Tapi kalau kita punya lahan nggak banyak, kita rawat, kita itu malah untuk hiburan. Itu bagi warisan berkah, itu untuk hiburan. Hasilnya memuaskan. Nah itu seperti katanya Mas Muri, hasilnya memuaskan. Jadinya kita istilahnya senang. Kesehatan kita akan nambah sehat karena kita senang. Nih Mas yo. Nah kuncinya kita itu senang kok. Kalau stres itu lama-lama jadi penyakit. Nah itu karena mikir. Karena hidup ini harus jangan kita bebani pikiran, kita enjoy aja. Manusia hanya berusaha merawat kebun ini dengan semaksimal, tapi hasil akhir kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kuncinya kita berusaha, itu katanya Mas Muri. Nah, oke. Ono loro Mas itu. Oh, ada 2 itu guys itu. Sing dengkleh iki penyebabnya apa kaya iku? Apa kelebihan unsur ureane banyu kok bibit ya, Jreh? Ya contohnya ngene aku sing zaman dhisik iku waktu tanem waktu iku bibite nom. Aku ora dukulan lah tak jane. Iku buah apik tapi sampai saiki dengkleh terus. Wis tak kurangi pupuk urea nganu tetep ae. Terus ya, oh berarti itu dari gen, jenis giginya gen itu dari turunan, itu sulit kalau dari turunan. Tapi taruh dari kelebihan dosis nitrogennya itu kita kurangi sudah normal, cepat normal. Mudik non Jawa. Waduh, mudik non Jawa guys, ini bagian, itu kakang no padi. Oh, sampean kakang nggih. Oh. Lanjone sampean ndi? Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Padha karo ponak aku dodol es yo. Kan ponak aku sapa? Besok. Ya keliling iku kan Banjarnegara. Es cendol. Apa iku? Banjarnegara. Sing gambar apa petruk. Nah, pemupukane iki sampani sing kimia iki pirang bulan sekali? Enggak, sing biasanya sing wis-wis pirang bulan? Nek biasane yo 4 bulan sekali. 4 bulan yo. Dosisnya lek kimia per paling sekilo lah. Sekilo per batang yo, kasih L iki yo. Nah, ini hasilnya kayak gini guys ini. Perpaduan antara pupuk kimia dengan organik limbah dari pabrik. Nah, ini hasilnya buahnya besar-besar. Alhamdulillah. Nah, ini banyak brondolannya. Egreane lek pupuk organik iki penak nyes-nyes ngono ya. Empuk ini guys ini. Ya itulah. Itu karena banyak kandungan airnya itu jadinya empuk. Tukang ngedek itu senang kalau pemupukannya rutin. Lain kalau jarang dipupuk itu tukang panen itu kadang ngeluh nih Mas ya. Karena atos. Atos itu guys. Buahnya ringan, turun ringan, kerjaannya lama. Nah itulah makanya kita dalam berkebun sawit itu yang pokoknya itu harus rutin merawatnya. Walaupun ladang kita hanya setengah hektar 1 hektar itu kalau kita rawat betul-betul itu 1 hektar bisa 1 kapling, kadang 1 kapling lebih nih Mas ya. Hasilnya iya seperti di warisan berkah dan di sini nih. Nah inilah contoh, makanya teman-teman jangan ragu untuk merawat sawit. Ya juga cuma kita itu sambil berdoa, sambil rezeki yang menentukan Yang Maha Kuasa. Tapi kalau kita berusaha, rezeki kita akan dirubah. Kalau mau berusaha. Oke Mas, matur nuwun informasi ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Nah, semoga rezeki hari ini, panen hari ini menjadi rezeki yang berkah, barokah. Manfaat dunia akhirat. Nah, oke guys. Saya akhiri sampai di sini. Ini penelusurannya tidak sengaja tadi ini pas di perbatasan
sawitan warisan berkah. Ini Mas Muri ini lagi panen dan kita coba tanya mengenai resep-resepnya pemupukannya. Nah, matur nuwun sekali informasi ini. Nah, saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa lagi nanti masih di seputaran Wajah Desa Ekstransmigrasi Tamulu Merangin Jambi. Mudah-mudahan informasi yang sederhana ini bermanfaat bagi teman-teman petani perkebunan sawit pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.